Perkenalkan, nama saya Patricia Novelia Anandita, NIM 122111193. Kali ini saya akan mereview materi dari modul aplikasi ekonomi yang telah diberikan oleh Pak Lutfi. Tugas yang pertama yaitu blog. Blog sendiri di sini digunakan untuk pengumpulan tugas yang telah diberikan oleh Pak Lutfi, sehingga Pak Lutfi mudah untuk memantau tugas-tugas yang telah kita buat. Lalu berikutnya ada modul transportation. Modul transportasi sendiri digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya pengangkutan yang paling rendah dan memaksimumkan keuntungan atau meminimkan total waktu pengangkutan. Di modul transportasi sendiri ada soal latihannya. Selanjutnya, modul assignment. Modul assignment digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan penugasan optimal dari bermacam-macam sumber produktif atau personalia yang mempunyai tingkat efisien berbeda-beda untuk tugas yang berbeda-beda pula. Ini ada 3 contoh soal latihannya. Selanjutnya, modul BEP atau break-even point. Break-even point merupakan suatu analisis yang dapat digunakan untuk menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya-biaya yang timbul serta mendapatkan keuntungan atau profit. Soal latihannya ada 4 soal. Selanjutnya ada modul integer programming. Integer programming digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya untuk menghasilkan keuntungan maksimal dengan hasil akhir bilangan bulat. Integer programming sebenarnya hampir sama dengan linear programming. Perbedaannya adalah bahwa hasil dalam perhitungan untuk menemukan solusi optimal harus bilangan bulat atau integer. Selanjutnya, modul location and inventory. Modul location sendiri digunakan untuk menghitung lokasi yang memberikan unit cost dari proses produksi dan distribusi yang rendah atau tingkat efisiensi maksimum. Yang inventory digunakan untuk memecahkan kasus yang berhubungan dengan persediaan barang untuk proses-proses produksi dan biaya produksi dalam kaitannya dengan permintaan pelanggan terhadap suatu produk dan menyangkut biaya perawatan stok barang di gudang. Selanjutnya ada modul linear programming. Linear programming tujuannya yaitu memaksimumkan profit atau meminimumkan biaya dari produk yang dibuat. Ada 2 model dalam linear programming, yaitu yang pertama model grafik, yang kedua model simplex. Selanjutnya ada ulangan tengah semester, lalu ada modul forecasting. Modul forecasting merupakan metode untuk memprediksikan atau memperkirakan berbagai kejadian di masa mendatang berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Model peramalannya dibagi menjadi 4 submodel. Yang pertama, menggunakan waktu secara runtut atau time series. Yang kedua,
menggunakan regresi sederhana atau regresi berganda. Yang ketiga, menggunakan model regresi tertentu. Dan yang keempat, menggunakan tuntutan dan perakiraan. Tujuannya untuk menghitung metode-metode peramal formal yang dapat digunakan dalam meramalkan permintaan sebagai dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, modul network. Modul network ini ada 3 macam. Yang pertama minimal spanning tree, yang kedua maximal flow, dan yang ketiga shortest route. Selanjutnya modul project management. Modul project management digunakan untuk memperkirakan jangka waktu proyek dan menentukan aktivitas proyek mana yang bersifat kritis. Manajemen proyek secara umum mencakup 3 fase, yaitu perencanaan, penjadwalan, pengawasan, dan pengendalian. Selanjutnya, modul waiting line. Waiting line digunakan untuk menciptakan model antrian yang menguntungkan bagi produsen dan sekaligus menguntungkan bagi konsumen. Macamnya ada 4, yaitu single change, single phase, single change multi-phase, multi-change single phase, dan multi-channel multi-phase. Selanjutnya ada modul productivity dan quality control. Modul productivity tujuannya untuk menghitung perbandingan antara hasil dicapai atau output dengan keseluruhan sumber daya yang dapat digunakan atau input. Quality control tujuannya untuk menghitung secara statistik agar memonitor keandalan dalam memenuhi standar kualitas agar terjaga. Lalu ini ada CV saya, lalu nih CV dosen aplikasi komputer yaitu Bapak Lutfi. Sekian review materi dari saya, terima kasih.